Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam surat Galatia pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Sekali lagi, Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 13. Mari kita membaca firman Tuhan secara bergantian. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian membaca ayat genap. Kita berganti sampai ayat yang ke-13. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Sedikit lagi sudah menghamilkan seluruh adonan. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita sekalian yang sudah diberi anugerah oleh Tuhan untuk membaca firman Tuhan hari ini, mempelajarinya, merenungkannya, dan komitmen untuk melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita berbicara tentang makna kemerdekaan. Ini adalah tema yang diberikan oleh gereja kepada saya untuk kita akan bicarakan, kita renungkan hari ini dalam konteks kita juga memperingati kemerdekaan kita sebagai bangsa Indonesia, rakyat bangsa Indonesia, mengucap syukur kepada Tuhan karena sudah 77 tahun negara dan bangsa kita merdeka dan kita bisa menjalani hari-hari kita dalam kontribusi kita membangun bangsa ini. Saudara-saudara, satu hal yang perlu untuk saya memberikan klarifikasi sebelum saya membahas bagian ini, bahwa kemerdekaan bangsa itu adalah sesuatu yang penting dan juga punya dasar teologi yang tidak sekedar sebagai analogi dari kemerdekaan Kristen. Kemerdekaan Kristen memiliki maknanya sendiri, kemerdekaan bangsa memiliki juga tujuannya sendiri, sehingga dengan demikian kita jangan mengecilkan akan makna kemerdekaan kita sebagai bangsa. Mengapa demikian? Karena dalam Alkitab dijelaskan kepada kita sedemikian rupa tentang apa yang dimaksud dengan manusia sebagai gambar dan rupa Allah yang terhormat. Dan itu tidak boleh ada manusia di atasnya yang menginjak-injak orang lain. Tidak boleh ada eksploitasi terhadap kemanusiaan. Tidak boleh ada perbudakan terhadap kemanusiaan. Tidak boleh ada penjajahan terhadap kemanusiaan. Dan di dalam etika perjanjian lama itu terkristal dalam dua istilah disebut dengan kebenaran
dan keadilan. Itulah yang seringkali diminta oleh Tuhan kepada orang Israel ketika mereka sudah mengalami kasih yang besar dari Allah, keluar dari Mesir. Maka Tuhan menuntut, meminta kepada mereka supaya mereka memperlakukan sesama mereka dalam konsep kebenaran dan keadilan. Makanya saudara-saudara, dalam kitab Amos, Tuhan menyejajarkan Israel dan Yehuda dengan bangsa-bangsa lain yang seringkali melakukan eksploitasi dan kejahatan perang terhadap sesamanya. Kalau saudara-saudara baca di dalam pasal Amos pasal 1 dan sampai pasal 2, Tuhan menyatakan kepada orang Israel betapa mereka sama seperti orang Sidon, sama seperti orang-orang bangsa lain yang seringkali berlaku secara sembarangan terhadap orang lain. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam momen kita memperingati kemerdekaan kita, bersyukur sekali di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, itu sesuatu yang kita perlu syukuri. Ada kalimat di situ bahwa oleh karena rahmat Tuhan. Jadi kemerdekaan kita itu kemerdekaan bangsa-bangsa. Ya, jadi kemarin waktu hari Jumat juga Pak khotbah di sini, ternyata momen kemerdekaan kita Indonesia dengan Korea itu dekat sekali tanggalnya, karena memang momennya pada waktu kekalahan Jepang oleh sekutu. Tapi saudara-saudara, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kalau kita memperingati kemerdekaan kita, maka kita sebagai orang Kristen yang tahu kebenaran, yang tahu hukum Tuhan, perlu melakukan yang disebut dengan etika dalam berelasi, dalam memperlakukan orang lain. Karena tidak mungkin ada agen perubahan selain gereja yang ada di tengah-tengah dunia ini. Bagi kita yang memberi pekerjaan bagi orang lain, tentu kita harus juga memberikan sesuatu yang wajar, yang layak. Bagi kita juga yang memiliki otoritas, kita jangan menggunakan otoritas kita untuk menekan orang lain. Karena saudara-saudara, hukum yang kita anut adalah hukum dari Tuhan. Jadi kita memaknai kemerdekaan bukan hanya sekali dalam setahun, lalu kita mengibarkan bendera. Hendaklah semangat kemerdekaan, hukum yang diberikan oleh Tuhan itu betul-betul kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dalam memperlakukan sesama kita, di dalam mengasihi orang lain. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maka hari ini juga ada alasan secara mendasar mengapa kita perlu untuk mengasihi orang lain. Karena Kristus telah mengasihi kita. Karena Kristus telah memerdekakan kita. Saudara-saudara, kemerdekaan Kristiani atau kemerdekaan Kristen itu adalah sesuatu yang unik. Karena kemerdekaan Kristen itu melepaskan orang dari belenggu yang selama ini bisa diciptakan oleh dirinya sendiri, atau juga dia terjebak di dalam belenggu yang disebut dengan belenggu dosa. Jadi ada dua belenggu kita, itu belenggu dosa dan belenggu untuk memperkenankan hati Tuhan melalui bakti religius dan legalisme kita. Itulah yang terus menjadi pergumulan manusia, karena dia sadar bahwa ia penuh dengan dosa, dan kalau tidak ada yang melepaskan dia dari dosa itu, maka ia terus terjebak hidup di dalam dosa. Dan selanjutnya saudara-saudara, kesadaran akan dosa dan sekaligus juga menurut Alkitab dalam kitab Pengkhotbah pasal 3, ada kekekalan dalam hati manusia yang diberikan oleh Allah. Jadi itu tidak bisa disangkali saudara-saudara, atau yang disebut oleh John Calvin itu benih agama di dalam hati manusia. Kesadaran itulah yang membuat manusia mencoba untuk melakukan banyak hal untuk memperkenankan hati Tuhan. Itulah yang menjadi pergumulan kita, dan syukurlah kepada Tuhan yang mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia melepaskan kita yang percaya kepadanya
dari dua pergumulan ini. Pergumulan dalam dosa dan pergumulan untuk memikul kuk yang begitu berat supaya kita memperkenankan hati Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, maka Paulus menyampaikan nasihat kepada jemaat Galatia dengan mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, atau disebut dengan kemerdekaan sejati hanya bisa ada oleh karena karya Kristus dalam kehidupan kita yang kita terima melalui iman. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, persoalannya bukan pada ajaran teologi ini, tapi persoalannya adalah muncul ketika ada orang yang mencoba menghasut, mencoba mengacaukan akan kehidupan jemaat di Galatia. Saudara-saudara, Paulus sangat terkesan dengan jemaat Galatia. Karena jemaat itu adalah jemaat yang waktu itu adalah jemaat yang kita bisa lihat dalam ayat yang ke-7. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Bagaimana itu Injil Kristus Yesus mereka sambut dan teraplikasi dalam kehidupan mereka. Dan kalau Injil itu teraplikasi dalam kehidupan mereka, mereka seperti tentara, seperti olahragawan yang berlomba di dalam gelanggang perlombaan iman mereka. Tetapi saudara-saudara, yang mengherankan Paulus itu adalah ketika mereka sedang berlomba dalam iman yang benar, dalam gelanggang pertandingan yang benar, justru ada penghalang. Ayat yang ke-7 bagian B, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Jadi selagi mereka berlomba untuk bisa melakukan yang benar menurut ajaran Injil, tetapi tiba-tiba ada yang menghalangi mereka. Siapa yang menghalangi mereka? Para pengajar sesat, para penghasut, dan mencoba mengacaukan akan fokus mereka yang dulunya kepada Kristus, tapi kini mereka kepada Kristus plus kepada ketaatan hukum Taurat. Lalu Paulus memberikan argumentasi kepada mereka dan mengatakan, kalau kamu mau melakukan hukum Taurat atau yang secara spesifik di sini sunat, maka ayat yang ketiga, sekali lagi aku katakan kepadamu, setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Seluruh hukum Taurat itu yang diminta oleh Paulus kepada mereka sebagai konsekuensi dari mereka mau menampakkan sesuatu kepada iman yang murni, kepada iman yang sejati. Konsekuensinya adalah jangan cuma ambil sebagian, tapi apakah kau mampu melakukan semuanya, menambahkan kepada imanmu sesuatu yang satu bagian saja, tetapi konsekuensinya ini bagi Paulus serius sekali. Selain argumentasi logis yang disampaikan oleh Paulus, tapi konsekuensinya berat sekali. Konsekuensi bagi orang yang menambahkan sesuatu terhadap iman yang murni. Kita perhatikan bersama-sama. Ayat yang kedua, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Barang siapa yang menambahkan sesuatu yang lain dari iman yang murni, iman yang menyelamatkan, konsekuensinya di sini firman Tuhan katakan Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ini bukan perkara guyonan, bukan perkara candaan, tapi ini perkara kebenaran Injil, saudara-saudara. Bagi kita yang sudah percaya menerima Injil sejati, itu bagi Paulus sesuatu yang sangat penting dan harus dihargai dan harus dijaga. Oleh karena itu, saudara-saudara, Paulus begitu keras berbicara kepada jemaat Galatia yang berpaling dari Kristus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, inilah pergumulan kita sebetulnya. Kristus sebetulnya sudah memberikan yang banyak sekali bagi kita, bukan hanya memberikan berkat, tetapi membebaskan kita dari belenggu dan
sesuatu dari iman yang murni itu untuk menjadi Kristen, maka kemunafikan itu tidak bisa kita hindari. Dan inilah yang dinyatakan oleh Paulus juga dalam suratnya, di surat yang sama, ketika Petrus jatuh di dalam kemunafikan. Kemunafikan akan menghantui, akan mempengaruhi kehidupan orang yang mau menambahkan sesuatu dari iman yang murni. Saudara-saudara, kunci kemerdekaan kita itu apa? Memandang Kristus, itu kunci. Walaupun kita sadar, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kita mengenal kekristenan itu dari orang. Betul kan? Di sini ada yang tiba-tiba jadi Kristen karena bermimpi. Tidak ada ya. Walaupun kita tidak bisa sangkali ada kesaksian-kesaksian seperti itu ya. Tapi menurut Alkitab yang paling valid dan benar secara teologi itu adalah iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Betul? Itu Alkitab. Kita harus sadar bahwa ada orang yang pernah mengajarkan kita tentang Injil sehingga kita percaya. Tapi orang yang pernah mengajarkan kita tentang Injil itu juga terkoneksi dengan Kristus. Makanya saudara-saudara, kunci supaya kita memelihara kemerdekaan yang sejati, supaya kita tidak menambahkan sesuatu terhadap iman kita, itu kita harus menghargai tradisi Rasul. Kita harus menghargai tradisi Rasul untuk menilai apakah iman yang kita miliki sekarang adalah iman yang sejati atau tidak. Makanya bersyukur itu bukan main-main saudara-saudara, bukan hanya sekedar ritual. Setiap kita beribadah kepada Tuhan, pasti ada pengakuan iman rasuli. Itu bentuk evaluasi kita, pemeriksaan bahwa apakah kita memiliki iman yang teguh atau tidak. Apakah kita sudah mengalami penyelewengan dalam ajaran atau tidak. Kekristenan bicara ajaran saudara-saudara, bukan bicara sekedar bakti, tapi apa yang kau yakini. Karena berulang-ulang dalam Alkitab itu bicara tentang apa yang kau percaya, apa yang kau yakini. Bukan perkara kita rajin berdoa, bukan perkara kita rajin puasa, tapi perkara apa yang kau yakini, siapa yang kau percaya. Maka kita sekarang harus betul-betul menjaga kemurnian kekristenan kita. Karena kemurnian kekristenan itu telah diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Pengorbanan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya menghasilkan kekristenan yang murni. Itu pengorbanan besar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maka kalaupun kita pernah mendengar kekristenan dari seseorang, kita jangan meniru budayanya. Kita jangan meniru budaya, sepertinya kita tidak sah kekristenan kita kalau tidak seperti rumah orang yang kita tidak memiliki rumah atau gedung gereja, seperti orang yang pernah menginjili kita, seperti budaya para misionaris yang datang kepada kita. Puji Tuhan, hari ini saya lihat, wah, keragaman budaya. Ini yang sering kali justru menjajah kita saudara-saudara adalah pandangan dunia dari para misionaris yang pernah mengunjungi kita, melayani kita. Ini tidak bisa dipungkiri saudara-saudara. Dalam gereja-gereja kita di suku, apa yang terjadi? Bentuk gerejanya coba bayangkan saudara. Coba lihat ya, saudara-saudara yang dari Nias, ada bentuk gereja dan rumah adat Nias kan? Selalu kiblatnya Jerman. Untung saja saudara-saudara, untung saja waktu itu kekristenan yang duluan masuk ke dia. Sebab kalau tidak, maka Injil sulit. Karena apa? Mereka menganggap asing. Ini asing sekali.
bisa diabaikan. Ini yang menjadi persoalan selama ini adalah kita lebih melihat orang dalam konteks Yahudi, dalam konteks penulisan surat Galatia ini. Kenapa pengajar Yahudi, pengajar sesat dari Yahudi ini menjadi pergumulan? Karena memang kekristenan lahir dari konteks ini dekat sekali. Sekarang kita harus hati-hati, saudara-saudara. Kekristenan apa yang sedang kita tonjolkan, yang sedang kita cerminkan, yang sedang kita refleksikan? Kekristenan dari wajah Yesus atau dari wajah orang-orang? Kalau kekristenan dari wajah Yesus sebagaimana dicatat di dalam pasal yang ke-3, berarti kita terpesona kepada Kristus. Bukan nilai-nilai itu dari orang-orang, saudara. Ini perkara kemerdekaan yang sejati itu adalah perkara ajaran. Makanya Paulus katakan, berdirilah teguh. Berdiri teguh, berjaga-jaga, berawas-awas, seperti seorang tentara yang siap berperang. Kalau ada musuh maka dia sanggup untuk melawannya. Begitu pula dengan kita, orang yang telah merdeka itu berdiri teguh. Tadi kita sudah lihat anak-anak sekolah minggu maju tak gentar, lalu bisa dilanjutkan dengan pemuda yang mau berdoa, gitu ya, saudara-saudara. Dengan ekspresi doa dalam lagu itu, berdoa untuk bangsa. Jadi kita perlu berjaga-jaga. Jangan sampai kita dikacaukan oleh banyak hal. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, selain ajaran, kemerdekaan Kristen juga bicara tentang kebebasan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ayat yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara-saudara, kemerdekaan itu harus diwujud nyatakan di dalam apa? Di dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan kehendaki? Jangan menggunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk berbuat dosa, tapi sebaliknya lakukanlah kasih. Ada seorang penafsir mengatakan kasih adalah ekspresi dari iman sejati. Kasih adalah ekspresi dari iman sejati. Barang siapa memiliki iman sejati, maka ia bisa mengekspresikan iman secara nyata dan bisa dirasakan dan bisa diwujudkan, bisa dilihat oleh orang itu dalam kasih. Dan ini sesuatu yang sangat alkitabiah, saudara-saudara. Apa perbedaan para pengikut antikristus menurut Yohanes? Hanya satu, kasih. Dalam surat Yohanes, surat 1 Yohanes, Bapak Ibu bisa baca betapa Yohanes memberikan penegasan betapa pentingnya kasih sebagai pembeda. Selain ajaran, ada buah yang lahir dari perbuatan yaitu kasih. Itulah buah kemerdekaan Kristen. Ia berpegang teguh pada ajaran dari Kristus, tidak menambahkan sesuatu lagi karena itu sudah sempurna, dan dia bisa melakukan kasih sebagai ekspresi iman. Kiranya saudara-saudara, dalam momen ini peringatan hari ulang tahun kemerdekaan kita betul-betul mengingat apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan rohani kita hari ini. Kita diingatkan berpegang teguh pada ajaran kita dan berdiri teguh seperti seorang tentara yang tidak lengah, tapi siap untuk melawan kalau misalkan ada ajaran-ajaran sesat, dan mau juga berumur dalam pimpinan Roh Kudus untuk melakukan kasih. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur
kepadamu. Engkau mengutus Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk memerdekakan kami. Pergumulan kami begitu berat. Kami hidup dalam kegelapan. Kami hidup dalam tradisi yang kami ciptakan sendiri. Kalau Kristus tidak mengambil kami menjadi milik, kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang besar. Melalui salib dan kebangkitan Kristus, kami boleh percaya pada Injil sejati, dan kami boleh menikmati akan kebebasan sejati untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih atas anugerah-Mu, terima kasih atas firman yang kami sudah renungkan. Kiranya Tuhan berkati sehingga terus melalui pekerjaan Roh Kudus, firman ini akan juga boleh menjadi bagian dalam hidup kami, mengubah kehidupan kami dan membuat kami semakin melakukan apa yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.